Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Hermin Mailina, calon guru penggerak angkatan 10 unit kerja SD Negeri 14 Mulyaharjo, Kabupaten Pemalang. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 11A8 tentang koneksi antar materi dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kesimpulan dan refleksi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sehingga pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sementara itu, pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak, Ibu guru hebat, mari kita renungkan. Pendidikan seperti apa yang akan kita berikan kepada peserta didik kita? Dari perenungan tersebut, tentunya akan ada sebuah perubahan yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perubahan tersebut diawali dengan memperhatikan kodrat anak, di mana kodrat alam berkaitan dengan tempat tinggal atau keadaan anak berada. Sedangkan kodrat zaman, di mana anak akan dipengaruhi oleh perkembangan abad 21, dan seorang pendidik harus bisa mempersiapkan anak tersebut untuk bisa mengikuti zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, perubahan tersebut tidak lepas dari prinsip perubahan trikon, yaitu kontinuitas, terus berusaha sesuai perkembangan zaman, konvergen, memperkuat rasa kemanusiaan, konsentris, menghargai keragaman yang ada. Seorang pendidik akan mampu melakukan perubahan dengan dimulai dari dirinya sendiri, sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan atau contoh, Ing Matio Mangun Karso, di tengah membangun motivasi, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Dari perenungan dan penjabaran sebelumnya, akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Pertama, pembelajaran masih berpusat kepada guru. Artinya, kurangnya pemahaman saya tentang metode pembelajaran yang saya gunakan. Hanya menggunakan metode ceramah, bersifat monoton, dan pembelajaran tidak memerdekakan peserta didik. Kedua, pembelajaran masih terikat dengan pencapaian materi atau KKM. Artinya, di mana saya mengajar menggunakan target mencapai materi selesai, dan anak memperoleh nilai. Hanya mentransfer ilmu, mengabaikan aspek lain yang memungkinkan potensi anak untuk berkembang sesuai bakat minatnya. Ketiga, guru kurang memahami kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak, di mana mengandung arti menganggap bahwa anak memiliki latar belakang dan daya tangkap yang sama, di mana anak hanya duduk tenang, diam, dan mendengarkan. Keempat, peserta didik belum aktif karena motivasi dan minat belajar yang membosankan. Artinya,
kurangnya saya dalam memberikan motivasi dan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan berpihak pada siswa sehingga siswa hanya pasif di kelas. Anggapan awal saya, kondisi tersebut terjadi karena fokus guru hanya menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai target materi yang dicapai, mengajar ketercapaian KKM, mengabaikan aspek afektif dan psikomotor, dan mengesampingkan gaya belajar anak-anak yang seharusnya bisa mengembangkan potensi minat bakat mereka. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan pemikiran dan perilaku. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak hidup sesuai kodratnya masing-masing dan pendidik hanya menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Perubahan pemikiran menurut saya berdasarkan modul 1.1, bahwa pembelajaran berfokus pada anak atau student center, bukan berfokus kepada guru atau teacher centers. Melakukan asesmen diagnostik sehingga pendidik di awal mengetahui karakter anak yang heterogen sehingga pendidik mampu menyesuaikan gaya belajar yang mereka butuhkan dan mengembangkan bakat minat mereka. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi guru juga harus menyampaikan nilai-nilai luhur budi pekerti untuk pembentukan karakter mereka. Perubahan perilaku menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media, alat peraga atau penyampaian materi yang menarik, selingi dengan ice breaking, sehingga memotivasi siswa dan siswa tidak merasa bosan. Memberikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan menyelesaikan tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan minatnya. Guru harus ikhlas dan sabar dalam menuntun siswa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Pembelajaran lebih fokus mengikuti perkembangan zaman abad 21 dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sehingga mencapai aktif dan tidak membosankan. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat, menerapkan konsep merdeka belajar, menerapkan profil pelajar Pancasila, pengajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan sistem AMOM, menuntun bukan menuntut, dan memunculkan sebuah permainan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, pendidikan merupakan menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan memperhatikan kebutuhan, bakat, dan minat mereka. Pendidikan bukan hanya mengedepankan cipta atau kognitif, tapi menyangkut karsa afektif dan karya psikomotor, menanamkan budi pekerti yang baik sebagai bentuk penguatan karakter mereka. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak atau berpihak pada anak. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.